Pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana mengelola rasa kecewa ini dan mengubahnya, kalau bisa dihilangkan, dan mengubahnya menjadi rasa gembira atau sukacita. Para sahabat peziarah, saya mau bacakan dari kitab suci Yesaya bab 55. Yesaya bab 55 ayat 8 dan 9. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dan bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Ternyata, kalau didalami lebih sedikit lagi memahami kekecewaan itu, boleh dikatakan rancangan kita itu tidak seperti rancangan Allah. Rancangan kita itu tidak terpenuhi, tidak teraktualisasi, tidak terpuaskan. Keinginan-keinginan kita itu tidak tercapai. Dan posisinya adalah rancangan kita, keinginan kita itu nggak ada apa-apanya dibanding rancangan Tuhan. Jaraknya seperti bumi dan langit, tak terukur. Tidak ada apa-apanya. Yang tidak ada apa-apanya itu, kita pelihara dan kita tinggal di dalam kekecewaan itu. Dan itu yang kita ulang-ulang setiap hari. Saudara-saudara, para sahabat peziarah, saya mau mengatakan kepada Anda, Tuhan tidak pernah menciptakan pribadi-pribadi yang penuh dengan kekecewaan. Tuhan tidak pernah menciptakan pribadi-pribadi yang penuh kesedihan. Tuhan merancang rencangannya. Tuhan membuat rancangan dan rencananya sedemikian rupa sehingga pribadi-pribadi, manusia-manusia di dunia ini, Anda dan saya, bahagia. Tetapi karena kita ngotot berkutat dalam keinginan-keinginan kita, kita tidak bisa melihat rancangan Tuhan. Yesaya mengingatkan kita, ingat, rancanganmu itu bukan rancangan Tuhan. Jalan yang kau pikirkan, jalan yang kau tempuh itu belum tentu jalan Tuhan. Oke, sekarang apa yang harus kita lakukan? Yang kita lakukan pertama adalah mulai bertanya dalam diri sendiri. Kekecewaan saya itu, apakah kekecewaan karena rancangan Tuhan dalam hidup saya? Atau kekecewaan semata-mata karena tidak terpenuhi keegoisan saya, keinginan saya, ambisi saya, dan lain sebagainya? Boleh berambisi, boleh. Tetapi jangan merusak rancangan Tuhan dalam ambisi Anda. Boleh membuat rencana, silakan. Tetapi jangan rancangan Anda merusak dan mengaburkan rancangan Tuhan di dalam hidup Anda. Itu yang penting. Anda bukan pribadi yang kecewa. Anda diciptakan di dunia ini bukan untuk kecewa, tapi untuk bahagia, saudara. Punya rancangan Tuhan untuk dirimu dan diri saya. Maka kita harus sadari sekarang, diri saya bukanlah kekecewaan ini. Diri saya bukanlah masalah-masalah kecil yang saya hadapi ini. Diri saya adalah diri yang dirancang Tuhan untuk bahagia, untuk baik. Ini yang kita lakukan pertama. Jadi, tensi, tekanan kekecewaan itu kita tekan dulu sedikit, ya kita kurangi pelan-pelan, karena saya tidak sama dengan kekecewaan saya. Diri saya bukanlah kekecewaan saya. Ada diri saya yang lebih besar dari kekecewaan-kekecewaan yang saya alami. Jadi kita bergeser posisi sedikit, supaya kita bisa melihat rancangan, kita bisa melihat perspektif lain dari kehidupan ini. Kalau kita sudah mulai menyadari itu, maka kita mulai melihat, oh kalau begitu Tuhan, apa rancanganmu dalam hidup saya? Oh kalau begitu Tuhan, apa keinginanmu dalam hidup saya? Nah, kalau kita mulai bertanya apa rancangan Tuhan, apa keinginan Tuhan dalam diri kita, pasti dengan sendirinya kita pelan-pelan melepaskan, membuang, bahkan meninggalkan
rancangan yang kita buat sendiri, ambisi yang kita buat sendiri, kepuasan yang kita inginkan sendiri. Kita lepaskan itu supaya kita raih hal yang lebih besar, yaitu yang dirancang Tuhan dalam diri kita. Jadi langkah pertama kita bergeser posisi, kita melihat rancangan Tuhan. Lalu yang langkah kedua adalah, nah itu tadi yang menarik itu, ya kita bertanya, kalau begitu Tuhan, apa rancanganmu dalam hidup saya? Sehingga kita mulai membuka diri untuk menerima rancangan yang lebih besar. Dan saudara-saudara, seringkali kita juga mengalami kekecewaan itu supaya kita dibentuk, supaya kita dilatih untuk mensinkronkan, menyesuaikan jalan kita, menyesuaikan keinginan kita dengan rancangan Tuhan. Dan berikutnya, apa yang harus kita lakukan adalah memaafkan atau mengampuni. Seringkali kalau saya mulai berkata mengampuni, memaafkan, yang langsung kita pikirkan, saya sudah ampuni dia, saya sudah lupakan kok, saya sudah ini. Enggak. Mudah sekali memaafkan orang lain. Mudah memaafkan orang lain sebetulnya, saudara-saudara. Tetapi yang paling susah adalah memaafkan diri sendiri. Memaafkan diri yang pernah mengalami kegagalan. Memaafkan diri sendiri yang pernah mengalami kesedihan. Memaafkan diri yang pernah mengalami, katakan saja, kekecewaan, kemarahan, dan tangisan. Memaafkan diri sendiri yang notabene gagal, bodoh, tidak mampu, tidak berdaya, tidak ambisius, tidak ini, tidak ini. Ini yang pertama yang kita lakukan. Memaafkan diri sendiri. Bagaimana caranya? Terimalah diri Anda yang gagal. Terima diri Anda yang lemah. Terima diri Anda dan maafkan diri Anda yang mengecewakan. Peluk dan raihlah kembali dirimu yang pernah gagal. Jangan membenci dirimu. Jangan membenci dirimu yang gagal itu. Itu sebetulnya yang lebih penting. Lalu orang selalu bertanya, gimana caranya? Lihatlah saudara, jangankan orang lain. Melihat kita sendiri, melihat diri kita yang gagal, maaf ya, saya katakan diri kita yang gagal, kita jijik, kita ogah, kita tidak mau bersahabat, merangkul diri kita seperti itu. Bayangkan kalau diri kita sendiri tidak mau mencintai diri kita. Padahal itu adalah bagian dari hidup kita. Itu salah satu sisi dari hidup kita. Sisi yang gagal, sisi yang pernah jatuh, sisi yang pernah mengalami masalah dan lain sebagainya. Sisi di mana yang mendatangkan kekecewaan dalam diri kita. Kita harus terima diri kita gagal. Maka yang mau saya katakan utama dan pertama adalah maafkan dirimu sendiri bahwa Anda pernah gagal. Karena kegagalan Anda itu adalah rancanganmu sendiri. Tetapi sekarang kalau Anda mampu memaafkan diri sendiri, maka lihatlah rancangan Allah dalam diri Anda. Pasti Anda tersenyum, pasti Anda lebih lega, dan pasti Anda mengatakan, oh iya ya, betapa kerdilnya saya di hadapan Tuhan. Iya ya, betapa kerdilnya saya. Saya merasa bahwa saya bisa merancang segala sesuatu. Saya merasa bahwa saya hebat. Tapi ternyata saudara, saya kerdil dibanding rancangan Tuhan, keinginan Tuhan. Itu antara langit dan bumi, jaraknya jauh sekali. Anda tidak punya apa-apa. Anda tidak mampu apa-apa dibanding Allah. Lihat. Dan saya mau tekankan, Anda sekali lagi, Anda bukan pribadi yang diciptakan untuk kecewa, tetapi Anda diciptakan untuk bahagia. Itu keistimewaan. Setelah Anda mampu mengampuni diri sendiri, menerima diri sendiri, menerima kelemahan diri sendiri, baru oke, aku maafkan orang lain. Apa dasarnya memaafkan orang lain? Itu
hilangkan penghakiman terhadap orang lain. Hilangkan penghakiman terhadap diri sendiri. Anda salah. Enggak. Terima saja dia. Dia pernah mengecewakan Anda, dia bukan sahabat yang baik, dia menghalangi karir Anda, dia bukan pribadi yang ideal bagi Anda. Ya, bisa saja dia punya kelemahan dari sisi itu. Tetapi diri orang itu juga bukan salah satunya sisi kelemahan itu. Maafkan dia. Belum tentu juga dia sadar bahwa dia salah. Kalaupun dia mengerti dan dia sengaja melakukan itu, ampuni saja. Karena Anda terbukti sampai sekarang masih hidup. Masih aman. Bahwa Anda kecewa dengan perbuatannya, oke. Maafkan dia. Dan kalau Anda memaafkan dia, Anda mengeluarkan energi positif untuk diri Anda dan untuk diri dia. Tidak perlu membenci dia. Tidak perlu Anda putus asa. Tidak perlu menyimpan-nyimpan. Tidak perlu memancarkan energi negatif setiap saat. Ampuni dia. Saya memaafkanmu, saudara. Saya mengampuni dia. Kenapa? Bukan supaya dia melanjutkan lagi perbuatannya yang keliru, yang salah, yang mengecewakan itu. Enggak. Apakah kita dukung dia untuk berbuat jahat? Tidak. Saya mengampuni Anda demi kebahagiaan. Saya mengampuni Anda demi kebahagiaan saya. Saya ingin bahagia. Saya sudah memaafkan diri saya maafkan Anda. Saya maafkan dia, saya maafkan lingkungan yang tidak mendukung saya. Saya memaafkan semua orang yang mendatangkan penderitaan dalam hidup saya. Saya maafkan. Supaya apa? Supaya saya bahagia. Supaya saya bisa melihat rancangan Tuhan yang lebih besar dalam diri saya. Para sahabat peziarah, pada kesempatan ini saya berdoa, semoga Anda mampu memaafkan diri Anda dan memaafkan orang lain. Demi kebahagiaan Anda, demi kebahagiaanku, dan menyesuaikan rancangan hidupku dengan rancangan Tuhan. Saya berdoa, semoga Anda selalu diberkati.